Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Hasto baru saja sekali dipanggil KPK sudah mengajukan pra peradilan, guys. Bagaimana kalau 3 kali? Atau 5 kali? Hasto. Kemarin juga datang didampingi juru bicaranya, nggak ngomong sama sekali. Dia ditanya wartawan, mau piye toto Hasto? Ya, ini baru dimulai, babak pertama baru dimulai Hasto. Nggak usah seneng dulu. Jadi guys, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Tessa Mahardika ya, menjelaskan bahwa meskipun sidang pra-peradilan terkait Hasto Kristianto digelar, penyidik terhadap Sekretariat Jenderal PDIP ya, Sekjen PDIP Hasto akan tetap dilanjut. Jadi nggak usah seneng sih toh Hasto, kasusmu bakal dilanjut sampai selesai. KPK menegaskan bahwa proses hukum terhadap Hasto akan terus berlangsung meski ada gugatan pra peradilan. Jo seneng sih toh, urung iso nyenyak turumu iki Hasto. Sebelum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pertama kalinya diperiksa penyidik dengan status tersangka, wes ora usah seneng sih, walaupun pra peradilan nggak apa-apa, itu hakku sebagai tersangka. Tapi yo seneng dhisik Hasto, itu masih dilanjut sama KPK. Yo, ojo seneng-seneng dhisik. Bu Mega yo ojo seneng-seneng dhisik. Kita bahas iki sama Opung Parbilak ya, tentang penjelasan pra peradilannya si Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Monggo. Mananya Hasto nggak jadi ditahan? Mananya nggak jadi rupanya si Hasto ganti baju warna oranye? Itu dari sebelah sini. Dari sebelah sana mengatakan, mananya nggak bisa rupanya kau buktikan kata-katamu. Katanya Hasto pasti ditangkap. Ku bilang sama kau, enggak sekarang, nanti. Jadi kalian itu harus bisa membedakan mana penahanan, mana penangkapan. Ya, jadi Hasto akan ditangkap atau dijemput paksa jika dia melakukan mangkir untuk panggilan yang kedua. Nah, setelah dilakukan pemanggilan, akhirnya kan dia datang, ya kan begitu? Dia datang, memenuhi panggilannya, diperiksa oleh KPK selama 4 jam, lalu dia keluar, ya senyum-senyum kepada wartawan, pulang. Lalu kalian menerjemahkannya sebagai kegagalan KPK. Dan kalian menerjemahkannya sebagai kemenangan seorang Hasto. Jangan berpikiran terlalu sempit. Beda menghadapi maling ayam dan beda menghadapi seorang politisi. Apalagi dia itu sekjen. Kan begitu, ya. Sudah dinyatakan oleh kuasa hukumnya Hasto, mengatakan bahwasanya kami akan melakukan pra peradilan dan kami akan menyurati ketua KPK bahwa kami akan melakukan pra peradilan. Nah, pra peradilan ini adalah sah dan merupakan hak dari seorang warga negara yang merasa dirugikan karena dijadikan tersangka. Jadi harus tahu kita, berhak Hasto dan juga tim kuasa hukumnya mengajukan pra peradilan. Tapi kalian harus ingat, pra peradilan tidak akan pernah membatalkan ya status seseorang dari tersangka. Harus pintar kalian, jangan berpikiran picik gitu loh. Jangan berpikiran sempit, jangan di sana terlalu senang, di sini terlalu kecewa. Dan kalian harus ingat,
ini masih babak pertama. Kalau di pertandingan sepak bola, ini masih menit kelima. Masih pemanasan. Tapi sudah masuk dalam pertandingan. Kan begitu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pra-peradilan? Pra-peradilan itu adalah upaya hukum yang diambil oleh seseorang yang merasa dirugikan karena apa? Salah satunya ditetapkan menjadi seorang tersangka. Kan begitu. Nah, di mana upaya pra-peradilan itu dilakukan? Dilakukan di pengadilan negeri. Di tingkat pengadilan yang paling rendah di kelas kabupaten atau kota. Nah, putusan pra-peradilan nanti itu nggak bisa banding atau nggak bisa kasasi. Jadi stop itu di pengadilan negeri. Nggak bakalan naik ke pengadilan tinggi, apalagi ke Mahkamah Agung. Jelas kalian. Jadi jangan kalian anggap ini adalah kekalahan KPK dan ini adalah kemenangan akhir dari seorang Hasto. Tidak. Ya, ya jadi karena pra-peradilan ini adalah upaya hukum yang sah sebagai seorang warga negara. Nah, ya, apa saja yang menjadi yang menjadi beberapa fungsi dari pra-peradilan, ya. Jadi pra-peradilan itu hanya wewenang tambahan, ingat ya, hanya wewenang tambahan dari sebuah pengadilan negeri. Untuk apa? Ya, yang pertama itu adalah untuk menguji status tersangka, ya, dan juga prosedur penahanan terhadap seseorang. Jadi yang pertama itu untuk menguji status tersangka seseorang. Setelah itu apa lagi yang diuji? Ya, yang kedua itu fungsinya adalah ya memeriksa kelengkapan administratif tindakan upaya paksa oleh aparat penegakan hukum apabila terdapat upaya paksa. Gitu dia, ya. Setelah itu, fungsi dari pra-peradilan itu, kenapa harus diupayakan? Ya, di dalam pra-peradilan inilah dinilai apakah keabsahan tindakan penegakan hukum seperti penangkapan, penahanan, dan juga penetapan tersangka, ya, sudah melalui prosedur. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan, ya. Bagi kalian di pihak sebelah sini, ya, di sebelah saya ini. Jangan kalian langsung merasa kecewa. Ternyata KPK nggak berani sama Hasto. Sebelah sana juga terlalu girang. Alah, berarti KPK memang betul-betul takut sama Hasto. Intinya nggak di situ. Sekarang kan ada proses hukum, ya. Itu dia. Jadi pra-peradilan itu bisa dikatakan ya ada beberapa pihak yang bisa mengajukan pra-peradilan. Yang pertama itu tersangka. Orang yang ditetapkan menjadi tersangka berhak untuk mengajukan pra-peradilan. Setelah itu penyidik. Jadi bukan cuma tersangka aja. Ternyata penyidik juga berhak untuk mengajukan pra-peradilan. Setelah itu penuntut umum, setelah itu saksi korban, ya. Jadi pra-peradilan itu ditujukan untuk menguji keabsahan dari status tersangka yang disematkan oleh si Hasto itu. Nah, sekarang begini, ya, kan nanti kan bakalan ada sidang. Kalau misalnya terbukti Hasto memang secara meyakinkan bahwasanya Hasto itu ya memang betul-betul alat buktinya memenuhi bahwasanya ya dia itu melanggar hukum ya karena sudah melakukan penyuapan dan juga obstruction of justice, maka putusan pengadilan ya pra-peradilan itu tetap akan menjatuhkan putusan dan juga akan mengatakan memutuskan bahwasanya ya penetapan Hasto sebagai tersangka sah. Itu aja. Gitu. Jadi kalau misalnya penetapan Hasto dikatakan tidak sah, apa yang selanjutnya akan terjadi? Ya kasus ini akan dilimpahkan ke pengadilan, ke persidangan. Gitu loh. Ya, jadi jangan pernah kita itu berpikir terlalu sederhana, ya. Itu dia. Ya, dan di dalam pra-peradilan itu akan dinilai ya penetapan tersangka itu dari aspek formil. Ada nggak dua alat bukti ya yang menunjukkan bahwasanya Hasto memang betul-betul melakukan tindakan melanggar hukum? Ya kan sudah jelas buktinya. Kalau ku bilang itu usaha sia-sia itu.
Banyak mengatakan bahwasanya kita lihat nanti Bung, sekjen tidak akan pernah mungkin dan tidak akan mudah untuk dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara. Siapa bilang? Apakah kalian lupa bahwasanya di Indonesia ini sudah ada 3 partai menyumbangkan ketua umumnya masing-masing untuk dijadikan tersangka dan ditangkap masuk penjara. Ya, perhatikan. Demokrat, ketua umumnya Anas Urbaningrum masuk. Golkar, ketua umumnya Setia Novanto masuk. Prestasi diperoleh oleh P3. P3 ketua umumnya 2 kali masuk. Yang pertama Surya Dharma Ali, yang kedua Roma Hurmuzi. Jadi jangankan sekjen kalian, ketua umum kalian pun bisa masuk penjara. Kan begitu. Loh, sekarang pun masalahnya apakah mereka mengajukan pra peradilan? Setia Novanto juga mengajukan pra peradilan, ujung-ujungnya masuk bui. Walaupun ada kejanggalan ditemui, ya sewaktu mereka itu mengajukan pra peradilan. Begitu juga Anas Urbaningrum, kan begitu. Ya beberapa kali disarankan untuk mengajukan pra peradilan, kan begitu. Ya tapi tidak. Ya ada juga beberapa orang yang nggak mau mengajukan pra peradilan, dia langsung saja sidang, habis sidang langsung kasasi, kan begitu. Ya, jadi jangan kalian anggap ini adalah akhir segalanya. Yang di sini jangan terlalu kecewa, yang di sana juga jangan langsung pesta pora. Walaupun simpatisan mereka mengatakan itu mendengar. Ya, udah ku bilang ini masih babak pertama, menit ke-5. Ya, kita akan lihat bagaimana. Ya, ini bakalan seru. Karena apa ya? Karena biar tahu kalian ya. Sampai sekarang pun juga, ini kan target utamanya Harun Masiku, kan begitu. Ini akan digali lebih dalam dan lebih dalam lagi, di mana keberadaan Harun Masiku. Apakah masih hidup atau tidak? Tahu enggak kalian, jujur aja gue bilang ya, setelah diamat-amati, ya, setelah aku amat-amati beberapa orang pengamat, paling enak jadi pengamat, paling enak, tapi paling enak lagi mengamat-amati pengamat. Ya, pengamat sini mengatakan bahwasanya ya seorang Harun Masiku itu kemungkinan besar masih hidup. Karena apa? Karena dia ini sedang dipelihara, ya, dipelihara oleh orang-orang yang ada kaitannya dengan kasusnya. Kayak mana mau dibilang, mau kerja nggak bisa, mau ngojek online juga nggak mungkin. Kan begitu, terlalu muncul ke permukaan. Mau ngemis gengsi, kan begitu. Jadi bisa dikatakan ini disembunyikan ya. Kalau ku bilang kalau seorang Harun Masiku tidak akan mungkin dia itu buronan menjadi buron tapi swadaya. Tahu kalian buron swadaya? Buron swadaya itu adalah buron, tapi dia itu menghidupi dirinya sendiri. Nggak mungkin itu. Buron swadaya. Apalagi ada orang-orang besar ya yang tersangkut paut dengan kasusnya Harun Masiku ya, sudah pasti bisa dipastikan dia ini diamankan. Sekarang masalahnya, ya kan, Hasto ini kira-kira tahu atau tidak? Kalau berdasarkan penyelidikan katanya tidak tahu, pengakuannya tidak tahu, ya kan gitu. Tapi menurut akal sehat kita nggak mungkin dia nggak tahu. Sedangkan yang menyuruh si Harun Masiku untuk melarikan diri kan juga dia. Lah, yang ngono. Ngajukan pra peradilan kira popo sebagai hak tersangka. Apa, Hasto tenang aja Hasto. Ya walaupun kamu ngajukan pra peradilan, ya kasusmu tetap dilanjut. Ya, engko sapa neh sing mbok seret-seret ning PDI, ben sekalian nenek koncone ngono lho.
Ya mosok ning tahanan sendiri kan yo ora enak. Nggo cewek apa nggo apa ngono lho. Apa si terus mbok cangking sekalian. Ya hasto. Ya wis ra apa-apa lah. Iki topikmu hasto tok dari kemarin nih. Ya, Hasto Megawati wis PDI. Wis topiknya itulah. Karena apa? Ingat yo. Selama kamu memecat Jokowi, kasusmu semakin banyak terbongkar. Wis ngono ae, dibahas segmen selanjutnya yo. Oke?